Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengkaji upaya-upaya Wali Songo dalam mengislamkan seni budaya, terutama dalam wayang kulit. Yang di sini kita menyimak bagaimana silsilah dari Semar. Semar yang menjadi tokoh idola bagi masyarakat Jawa. Dalam kisah ini nanti adalah keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam. Dalam Babat Mataram yang masih tertulis dalam huruf Arab Bekun berbahasa Jawa milik Dr. Saleh Al-Jufri, silsilah dari dewa-dewa dikisahkan sebagai berikut. Suatu ketika Nabi Adam dan istrinya terlibat dalam persoalan anak yang belum mereka miliki. Karena itulah atas daya Nabi Adam terbentuk seberkas cahaya yang akhirnya menjadi bayi laki-laki yang tampan. Kemudian Idajil atau iblis menghasut bayi tersebut agar meminta nama kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka Nabi Adam yang waskito segera tahu atas ulah Idajil, sehingga bayi itu diberi nama oleh Nabi Adam Sang Hyang Sis. Sementara itu Ibu Hawa memberinya nama Joyo Kusumo. Sang Hyang Sis atau Joyo Kusumo itu kemudian mempunyai anak lagi, yaitu Sang Hyang Nuroso. Sang Hyang Nuroso punya anak Sang Hyang Nur Cahyo, di mana Sang Hyang Nuroso beranak Sang Hyang Wening, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Ening, Sang Hyang Wenang, dan seterusnya sampai ke silsilah Parikesit dalam dunia pewayangan. Sementara itu, dalam buku Atlas Wali Songo halaman ke-364, Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara, bab yang ke-6, Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam Nusantara. Dikisahkan bahwa sewaktu bumi masih awang umum, yang ada hanyalah Hang Yang Tunggal yang abstrak dan tak bisa digambarkan wujudnya. Hang Yang Tunggal kemudian mencipta cahaya. Cahaya itu ada yang berkilau-kilau dan ada yang agak kehitaman. Yang berkilauan disebut Manikmoyo dan yang kehitaman disebut Wismaya. Kedua cahaya itu berebut status tentang siapa di antara mereka yang tertua. Hang Yang Tunggal memutuskan bahwa Ismoyo yang kehitaman itulah yang tertua. Tetapi Ismoyo digambarkan tidak dapat menjadi dewa dan dititahkan turun ke dunia sebagai manusia untuk mengasuh turunan dewa yang berdarah Pandawa. Sehingga turunlah Ismoyo ke dunia dengan wujud jelek dengan nama Semar. Manikmoyo yang berkilauan diangkat menjadi dewa di kahyangan, tetapi ia menjadi congkak dan menganggap diri sebagai dewa yang berkuasa dan tak bercacat. Oleh sebab itu, Manikmoyo diberi cacat
dan kesaktiannya dapat diatasi oleh kebijaksanaan Semar. Harjo Wirogo 1952. Dengan kisah Hangyang Manikmaya ini, jelaslah bahwa akidah Islam mulai terlihat dengan munculnya Hangyang Tunggal yang Maha Esa dan tak bisa digambarkan wujudnya, yakni Hangyang Tunggal yang menciptakan dewa-dewa dan manusia. Dalam buku Atlas Wali Songo ini, Agus Sunyoto juga menuliskan para penyebar Islam menyusun daftar istilah dewa-dewa yang berasal dari jalur keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa, atau diistilahkan Babu Adam, Babu Kowo. Kisah-kisah abad ke-16 yang dicatat dalam kitab Paramayoga dan Pustaka Raja Purwa tentang istilah dewa-dewa adalah sebagai berikut. Pertama, Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Sis. Ketiga, Anwas dan Anwar. Yang keempat, Hangyang Nuroso. Kelima, Hangyang Wenang. Keenam, Hangyang Tunggal. Ketujuh, Hangyang Ismoyo. Kedelapan, Wungkuhan. Kesembilan, Samarasanta atau Semar. Sementara itu, menurut Serat Kandaning Ringgit Purwo, silsilah dewa-dewa adalah sebagai berikut. Satu, Nabi Adam. Dua, Nabi Sis. Tiga, Anwas dan Anwar. Keempat, Hangyang Roso. Kelima, Hangyang Wenang. Keenam, Hangyang Tunggal. Ketujuh, Betoro Samba. Dan kedelapan, Manikmaya. Dengan munculnya kisah-kisah tentang dewa yang asal-usulnya dari keturunan Nabi Adam adalah bukti bahwa akidah Islam mulai tertanam di kalangan masyarakat lewat pakem pewayangan versi Wali Songo dan penerusnya. Lambat laun kebenarannya diyakini oleh banyak orang. Bahkan berdasar pakem pewayangan itu bermuncullah kisah-kisah pewayangan yang mengandung akidah Islam, yang akhirnya diikuti pula oleh masuknya nilai-nilai Islam dalam pakem pewayangan. Sebagian kisah pewayangan yang sudah diislamkan adalah contoh Dewi Drupadi yang merupakan istri dari Puntadewa. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebih tentunya banyak kurangnya. Maka dari itu, komentar-komentar panjenengan yang berkaitan tentang Semar ini saya harapkan ditulis di kolom komentar, atau juga paling tidak panjenengan menulis kata hadir di kolom komentar. Sedulurku sekalian, akhirnya ada salah dan kilap, saya pribadi mohon maaf. Teriring satu ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.